Para business leaders and intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini. What Needed Next, The Culture of Candor dari Harvard Business Review bulan Juni tahun 2009. Kita masih bersama Pak Yunardi, Chairman dari Raja Wali Corporations. Kita sedang membicarakan bagaimana seharusnya budaya keterbukaan, transparansi itu kita install ataupun kita tingkatkan di dalam perusahaan-perusahaan kita. Dan kalaupun kita tingkatkan, itu tadi Pak Yunardi sudah sampaikan masih dirasa perlu untuk ditingkatkan, tetapi warnanya ini seperti apa? Apakah warna yang benar-benar the way terbuka bluntly, atau terbukanya seperti apa? Tapi terbuka seperti apa itu sebenarnya terbuka nggak sih sebenarnya gitu kan? Oke. Pak, if you don't mind, ada pertanyaan dari audience, silakan. Ya, saya Bu Nardi. Pak Yun, ini mungkin saya hanya minta pendapat atau barangkali Pak Yun bisa memberikan suatu ide, terutama bagi orang-orang Indonesia, kaitannya dengan kultur di dalam suatu komunikasi rapat, ya. Itu kebanyakan kalau kita lihat, kalau orang-orang Indonesia kalau mengikuti suatu rapat di dalam forum-forum internasional, orang-orang Indonesia cenderung lebih tidak partisipatif, ya, sangat pasif, kecuali kalau mereka ditanyakan sesuatu dia baru berani ngomong gitu. Nah, kalau kita melihat ini, apakah ini suatu kultur yang positif ataukah ini suatu kultur yang negatif? Kalau memang ini negatif, caranya bagaimana Pak? Kalau menurut Pak Yun untuk meningkatkan ini, terutama bagi orang lokal Indonesia, supaya kita ini sebagai negara sebagai orang-orang Indonesia itu merasa suatu yang dikenal di dunia internasional, bahwa bangsa Indonesia pun mempunyai suatu nilai-nilai yang cukup tinggi dan smart. Gitu. Ya. Demikian, Pak. Ya, Pak Bunardi dan Pak Yun. Memang kalau kita lihat orang Indonesia ini cenderung lebih calm, lebih silent, ya. Bukan hanya di international meetings, but kalau kita used to lead meetings di dalam perusahaan lokal and then foreigners, kita tahu lah, memang foreigners itu lebih extrovert gitu ya. Kalau yang Indonesia itu lebih calm, lebih introvert gitu ya. Betul. Dan kalau in light of what the topic today of candor or transparency, katanya kan juga bahwa not only the leaders but everybody have to be open, ya, supaya diskomunikasi bisa lebih lancar. What do you think, Pak? Sebetulnya sih bukan hanya orang Indonesia itu. Kalau di international meeting adalah orang Jepang juga begitu. Oke. Dia malahan kadang-kadang tidur begini, tapi dengerin terus itu dia. Terus tahu bikin komentar gitu ya. Orang Thailand juga begitu. Suddenly most of them adalah Asian cultures memang lebih begitu ya. Iya, Asian, tapi bukan Singapura, bukan India, bukan different, ya. Bukan Singapura, bukan Hong Kong ya, dan seterusnya, mereka yang jadi dominating. Satu adalah karena bahasa. Ya. Kendala bahasa. Makanya tapi let's take out the technical problem lah, Pak. Ya, ini behaviornya begini. Oke, yang ini sangkut paut dengan kebiasaan juga. So one way what we are doing adalah bahwa saya dari dulu dan sampai hari ini pun menggunakan konsep semua internal communication in English. Bukan sok Inggrisnya, tapi membiasakan dulu. If we are working in an international environment, apalagi di teman-teman kerja kita juga ada orang-orang asingnya. So kita menggunakan bahasa Inggris, nomor satu. Nomor dua, all the communications, apalagi pada waktu mereka dalam training, they should speak in English. Kalau kelupaan dia bikin dalam bahasa Indonesia, saya denda 10.000. Tapi gini, Pak. Tapi itu supaya caranya ininya. When I lead meetings di orang lokal dalam bahasa Indonesia pun, ya, jadi no technical barriers, right. Ya. Terus juga dia. Ya, karena apa? Lalu itu kembali technical. kepada satu konsep culture tadi, di mana di dalam meeting konsepnya kan begini, si pimpinan memberi pengarahan. Oke. Si anak buah mendengarkan, kan gitu ceritanya. Atau kadang-kadang, Pak kurang jelas, tolong diterangkan. Never dia mengatakan, paternalistic, Pak. Iya, Pak, maaf saya tidak setuju. Sangat jarang ada begitu itu. Ya. Nah, jadi sekarang adalah menurut saya di dalam kultur yang seperti ini, itu adalah kita yang mestinya mulai secara proaktif,
Itu aja juga belum tentu bisa dapat. Coba sekarang ceritakan, Anda setuju apa enggak? Berani nggak dia bilang nggak setuju? Nggak berani juga. Nggak berani. Oke. Jadi ini satu upaya yang harus terus-menerus dilakukan. Openness di dalam ini adalah satu, nggak bisa mengatakan now starting today, we are open, nggak bisa itu. The culture is not like that. And also not only spoken, tapi memang tindakannya seperti apa ya? I had the experience Pak, where ada a boss of a big company gitu ya, when a meeting, I was there also involved meeting. Dia bilang, I'm very open person, so if you want to criticize me, please do so, don't worry gitu ya. I'm very open. Dikritik marah dia. Dikritik marah.